Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lavinia Jotami dengan NIM 11910320841. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan dari kelas AP3C. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya hormati Ibu Nur Haswinda selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran mengenai kalimat efektif yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar seperti yang ada pada pikiran penulis atau pembicara. Sebuah tulisan dapat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Hal ini berarti suatu kalimat efektif harus disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang tepat. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif yang terdiri dari 1. Memiliki unsur pokok minimal tersusun atas subjek dan predikat. Kedua, menggunakan diksi dengan tepat. Ketiga, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis serta sistematis. 4. Menggunakan tata aturan ejaan yang berlaku. 5. Memperhatikan penggunaan kata, yaitu penghematan penggunaan kata. 6. Menggunakan variasi struktur kalimat. 7. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Tujuan kalimat efektif. Secara singkat, tujuan kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Kalimat efektif banyak digunakan pada berbagai tulisan seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertai laporan penelitian dan sebagainya. Yang keempat, syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan fungsi gramatikal, yaitu fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Disingkat menjadi S tambah P tambah O atau P tambah K. Kedua, kepaduan koherensi dalam kalimat adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Contohnya, setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. Kata pulang pergi diganti menjadi pergi pulang. Ketiga, kehematan kalimat atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Contohnya, dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Penekanan dalam kalimat efektif. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mutasi, yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian dianggap penting pada awal kalimat. Contohnya, minggu depan akan diadakan seminar pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. Yang kedua, repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Penulis menghindari pemborosan kata dan afiksasi yang tidak jelas fungsinya. Contoh, kalau pimpinan sudah mengatakan tidak, tetap tidak. Yang ketiga, kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan, atau menggarisbawahi kata yang dipentingkan. Yang keempat, pertentangan, yaitu menempatkan kata yang bertentangan dalam kalimat. Pertentangan bukan berarti antonim kata. Yang kelima, partikel, yaitu menempatkan partikel
seperti kata lah, kah, pun, per, tah, sebelum atau sesudah kata yang dipentingkan dalam kalimat. Contohnya, dalam berdemokrasi, apapun harus transparan kepada rakyat. Yang kelima, kesejajaran dalam kalimat, paralelisme. Upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Tentukanlah apakah kesejajaran berada bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. Yang ketiga, penomoran dalam rincian harus konsisten. Keempat, perhatikanlah penempatan tanda baca yang benar. Yang terakhir, hindarilah gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama, seperti dan lain-lain, antara lain, sebagai berikut, yakni. Yang keenam, kevariasian dalam kalimat efektif adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Contohnya, dari rendungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide, setelah yang menjiwai bisnisnya ke depan. Yang ketujuh, penalaran dalam kalimat efektif adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis, nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Yang terakhir, contoh kalimat efektif. Di sini saya akan menyebutkan 5 contoh kalimat efektif. Pertama, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Kedua, bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Ketiga, saat itu malam penuh bintang. Keempat, dia bukan guru, melainkan kepala sekolah. Kelima, mereka tidak menggambar tetapi melukis. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.